Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita lanjut bahas tentang AI Writing Assistant. Kalau masih ingat, di beberapa video sebelumnya kita sudah berkenalan dengan ada beberapa alternatif. Ada si Penelope, AI.com, yang sudah kita bahas fitur-fiturnya, menarik dan gratis. Harus login, harus sign up kemudian login sih, tapi gratis. Kemudian kita juga membahas Jenny.ai yang fiturnya belum kita eksplorasi lebih banyak sih, tetapi dengan adanya tanda plagiarism checker ini mungkin akan menarik. Hanya harus bayar. Jadi teman-teman silakan coba juga, boleh gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang gomoonbeam.com. Teman-teman silakan akses gomoonbeam.com, GOMOONBEAM.com, yang bagi saya cukup menarik juga. Karena menarik karena ada banyak fitur yang ditawarkan oleh si satu website ini gitu. Berbayar, teman-teman silakan cek pricing plans-nya. Tapi akan saya langsung review gitu ya. Isinya apa sih si GoMoonBeam ini gitu. Tapi dari awal kita diperkenalkan dengan tagline-nya si Moonbeam ini, Never write from scratch again. Setuju, dan memang kayaknya harus kayak gitu loh. Bagi saya ketika berkenalan dengan AI writing assistant yang seperti ini memang lebih banyak membantu untuk bikin kerangka berpikir ya, more or less. Mirip dengan ChatGPT sebenarnya awal-awal. Bikin kerangka berpikir untuk kemudian kita lanjutkan. Tetapi ada banyak fitur yang kemudian ditawarkan oleh si AI writing assistant ini yang kemudian bisa bisa benar-benar melengkapi perjalanan menulis kita gitu. Dan itu yang akan kita coba bahas di video kali ini untuk yang Go Moonbeam. Teman-teman silakan login, apa namanya, yang gratisan dulu aja. Yang free itu teman-teman masih bisa dapat sampai 30.000 AI assisted words. Jadi kalau mau nyoba-nyoba boleh. Kemudian ada Moonbeam Wizard. Nanti kita lihat apa itu, access to all templates dan hanya satu. Tapi begitu demand-nya semakin tinggi juga harganya semakin berbeda gitu. Yang ada pro, ada yang tim juga. Teman-teman silakan cek detailnya ya. Kalau teman-teman sudah sign up dan login, teman-teman akan diarahkan ke halaman ini. Yang bagi saya kayak komplit banget. Ada banyak hal yang ditawarkan oleh si Moonbeam ini. Jadi kalau kita lihat panel sebelah kiri gitu, ada Quick Document, Use Wizard, Your Documents, Ask Luna, and Chat. Teman-teman kalau klik ini, itu fungsinya itu mirip dengan chatbot. Mirip dengan chatbot. Kemudian ada Launchpad, ada Guides, dan modelnya kalau kita ngasih reference gitu ya, codes ke orang lain dan orang lain daftar untuk apa namanya, untuk bikin akun baru di Moonbeam, kita akan dapat 30% gitu. Jadi modelnya gitu, apa, reference code gitu ya. Referral code. Udah, kita lihat satu-satu ya. Kalau kita klik quick document, dia akan mengarahkan kita ke halaman kayak word processor kayak gini, dan kemudian eh, sebenarnya simple ya. Jadi kita cuma chat to get instant answers to your question. So, can you write me a poem gitu. Fungsinya sebenarnya mungkin mirip-mirip dengan ChatGPT gitu ya, karena dipandu dengan bot gitu ya ngobrolnya. Tapi kemudian yang kerasa sih, sekali lagi ya, dari banyak percobaan ke banyak AI tools gitu ya, termasuk si Moonbeam ini, kecepatan responsnya memang eh, menang jauh ChatGPT. ChatGPT itu memang instan dan outputnya banyak. Jadi itu yang mungkin masih menjadi pilihan utama ya kalau kita ngomongin chatbot ya. Tapi untuk Moonbeam, teman-teman bisa coba sendiri. Mumpung masih ada jatah 30.000 kata lah, yang nantinya bisa dihasilkan oleh si AI. Kemudian ada Zeus Wizard, ada Your Documents. Kita cek yang Asluna sama Chat ya. Kalau kita
klik Asluna dan chat gitu, fungsinya sama seperti ChatGPT, chatbot. Jadi misalkan sekali lagi responsnya tidak sangat instan dan sangat cepat seperti si ChatGPT ya, tapi bisa dan hasilnya juga kita bisa edit gitu. Menarik, menarik untuk dicoba lebih lanjut. Untuk yang chat juga sama. Jadi kita bisa bertanya gitu dan kemudian akan dijawab oleh si Moonbeam ini gitu. Um, Kalau boleh jujur, hampir semua yang kita bahas, mesinnya sama. Mesinnya ya dari OpenAI itu. Jadi, cuma kalau OpenAI, dia punya anak kandung. Nah, anak kandungnya itu si ChatGPT. Sementara aplikasi yang lain termasuk si Moonbeam ini, dia pakai jasanya si OpenAI, tapi dia oleh pihak ketiga gitu. Jadi anak-anak tirinya lah, anak tirinya si OpenAI. Sementara ChatGPT anak kandungnya OpenAI. Jadi memang kerasa banget bedanya gitu. Kenalan hari ini kenalan saya pendek gitu ya, supaya teman-teman familiar aja. Karena dia AI writing assistant, maka ada banyak template tulisan yang disediakan oleh si Common BIM ini. Teman-teman bisa pilih dan bisa edit gitu ya. Kalau kita klik untuk yang educator, maka akan diarahkan ke banyak template. Ada essay, ada blog, ada Twitter thread gitu ya. Enak banget sekarang. Kalau teman-teman familiar dengan Twitter thread, mau bikin Twitter thread gitu, sudah ada template-nya. Kalau kita mau bikin essay, sudah ada template-nya. Dan dipandu oleh si Common BIM ini. Jadi kalau misalkan kita ngomong apakah Common BIM ini bisa kita gunakan untuk keperluan akademik gitu ya, untuk penulisan penelitian dan sebagainya, saya kira iya. Apakah bisa digunakan oleh mahasiswa untuk bikin tugas-tugas? Saya kira juga iya. Jadi sekali lagi meningkatkan awareness kita bahwa ada banyak AI yang muncul dan kita harus mulai pelan-pelan merubah sudut pandang kita dan bagi saya mulai mengintegrasikan. Jadi jangan ditolak, mengintegrasikan, siswa pakai, tapi bahwa bahwa ketika menggunakan ini itu tidak hanya menggunakan, tapi ada critical thinking yang dipakai gitu ya, ada skills lain yang dikembangkan ketika menggunakan AI tool seperti ini. So make it short. Video kali ini semoga membantu teman-teman semua. Paling tidak kita kenalan dengan another AI writing assistant yang namanya Common BIM ini. Jadi kita masih punya kesempatan untuk belajar AI tool yang lain gitu. So, thank you so much for watching. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye.